Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kami kita panjatkan semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian ya, khususnya siswa-siswi Riyab yang saat ini masih melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya, bab berikutnya dari pembelajaran matematika kelas 12 berkenaan dengan tema kaidah pencacahan dan banyak kejadian, kaidah pencacahan dan peluang ya, kaidah pencacahan dan peluang. Baik, langsung aja ya. Kita masuk ke kaidah pencacahan. Baik ya, untuk materi kaidah pencacahan ini ya, kami sampaikan sedikit ya aturannya. Untuk materi kaidah pencacahan ini, kaidah pencacahan, maka titik penekanannya adalah menghitung banyaknya kejadian yang mungkin terjadi ya, menghitung banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Nah, itu dia pembahasan kita ya. Jadi materi kaidah pencacahan ini adalah materi yang berkenaan dengan menghitung banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Nah, dalam matematika untuk materi ini ya, jadi dalam materi matematika ya, dalam matematika bab ini ya, nanti anak-anak akan mendapatkan dua kata kunci ya. Kata kunci yang pertama ya, penggunaan dan dibedakan dengan penggunaan atau dan berbeda dengan atau. Nah, ada kata-kata yang kemudian maknanya sama dengan dan, yaitu ya misalnya kata-kata yang dimaksud ya, ini seperti yang sering muncul tuh tapi, kemudian meskipun ya, termasuk juga walaupun, serta dan lainnya. Nah, serta dan lainnya. Maka ini kata-kata ini sederajat dengan dan. Ya, sederajat dengan dan. Maka ketika kita menggunakan kata-kata penghubung dan, tapi, meskipun, walaupun, serta, maka maknanya kita akan melakukan proses perkalian. Nah, sementara khusus untuk penggunaan kata hubung atau ya, maka di sini operasi hitung yang akan kita gunakan adalah tambah. Nah, perhatikan ya, atau nanti identik dengan tambah, dan, tapi, meskipun, dan seterusnya ya, identik dengan operasi hitung kali. Itu kaidah yang pertama ya. Nah, untuk kasus kita ya, walaupun ada operasi kali dan tambah, maka nanti sebagian besar, nah ini ya, perhatikan, sebagian besar pekerjaan kita dengan menggunakan operasi hitung kali. Maknanya apa? Kejadian yang dihubungkan dengan tanda hubung dan. Ya, tanda hubung dan misalnya. Jadi, dalam materi ini operasi hitung yang paling sering digunakan adalah operasi hitung perkalian. Nah, ini catatan pentingnya ya.
Baik, saya lanjutkan sedikit sebagai pengantarnya, ya. Saya lanjutkan sedikit sebagai pengantar. Nah, ya. Nantinya dalam materi kaidah pencacahan ini, kaidah pencacahan, ya. Maka nanti kita akan berhadapan dengan ya kebiasaan soal di mana soalnya menuntut kita untuk memilih, adanya upaya memilih. Nah, sehingga ketika kita akan memilih, maka kita akan dihadapkan pada dua konsep yang hampir sama tapi berbeda, ya. Konsep pertama namanya konsep permutasi. Nah, ya, permutasi. Nah, ya. Sementara konsep yang kedua namanya kombinasi. Apa yang membedakan keduanya? Gimana cara bedainnya? Nah, untuk permutasi, ya, kata kuncinya ya, memperhatikan urutan. Urutan diperhatikan. Sementara untuk kombinasi, ya, urutan tidak diperhitungkan. Apa contohnya misalnya? Ya, contohnya untuk kasus permutasi biasanya ya atribut soalnya ditandai dengan ya adanya embel-embel jabatan, biasanya nih, jabatan. Contoh ya, contoh kasus misalnya penulisan Jokowi Ma'ruf Amin dan Ma'ruf Amin Jokowi itu dianggap sebagai hal yang tidak sama. Nah, penulisan Jokowi Ma'ruf Amin, Jokowi yang diletakkan pertama, ya, beliau, ya. Jokowi itu artinya beliau presiden, sementara Ma'ruf Amin wakil presiden. Tapi kalau seandainya kejadiannya adalah MJ, Ma'ruf Amin Jokowi, berarti Ma'ruf Amin menjabat sebagai presiden, sedangkan Pak Jokowi menjabat sebagai wakil presiden. Tentu ini kejadian yang tidak sama. Maka JM dan MJ dianggap kejadian yang berbeda. Maka dihitung JM1, MJ1. Ketika urutan diperhatikan, itu adalah ciri dari permutasi. Nah, kalau demikian apa ciri kombinasi? Tidak memperhatikan urutan. Ya, urutan tidak diperhitungkan. Itu ciri-ciri kombinasi. Ya, ada nggak yang nggak memperhatikan urutan? Ada, banyak, ya. Ya, ada. Jadi misalnya ya hal-hal yang tidak memperhatikan urutan, misalnya contoh yang sederhana ya, kalau ada pertanyaan misalnya sebagai seorang siswa, apa saja alat tulis yang digunakan, misalnya alat tulisnya apa saja alat tulis yang digunakan misalnya. Maka akan ada yang menjawab, oh saya menggunakan alat tulis satu. Ya, alat tulisnya pulpen, kemudian misalnya penghapus, misalnya buku tulis, ya, penghapus, buku tulis, misalnya buku tulis penggaris. Nah, misalnya ini ya. Nah, penyebutan awal ini kan menempatkan pulpen pertama, penghapus kedua, buku tulis, penggaris. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang kemudian merespon, oh, yang saya bawa sebagai alat tulis yang saya gunakan, misalnya buku tulis, ya, kemudian penghapus, kemudian pulpen, baru kemudian penggaris misalnya. Nah, walaupun penyebutannya berbeda-beda, kita bisa katakan apa yang dibawa oleh orang pertama itu sama dengan yang dibawa oleh orang kedua. Berarti di sini maknanya apa? Tidak memperhatikan urutan. Menyebutnya tidak harus kemudian runtut, ya, menyebutnya. Intinya keempat ya, benda ini dibawa itu menunjukkan bahwasannya halnya sama. Berarti ciri-ciri seperti ini urutannya tidak diperhitungkan. Maka ketika urutan tidak diperhitungkan, maka aturan yang kita gunakan adalah aturan
kombinasi. Nah, itu perbedaannya ya. Kapan menggunakan aturan permutasi dan kapan menggunakan aturan kombinasi. Aturan kombinasi digunakan ketika urutan tidak diperhitungkan. Sementara aturan permutasi digunakan kapan? Ketika urutan diperhitungkan. Bedanya urutan ya. Kombinasi tidak memperhatikan urutan, permutasi memperhatikan urutan. Nah, sekarang langsung ya ke soal-soalnya karena rumusnya mirip ya. Rumusnya mirip. Kita langsung saja ya menunjukkan soal-soalnya ya supaya anak-anak bisa kemudian memanfaatkannya dengan baik. Nah, ini misalnya ya, ini misalnya saya akan coba untuk mengarahkan pembelajaran kali ini ya khusus pada materi bagaimana cara mengerjakan soal permutasi dan kombinasi. Saya bacakan soalnya. Dari 7 siswa di kelas, ya 7 siswa di kelas, akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua kelas. Nah, ini ada jabatannya ini. Jabatannya ketua kelas. Nah, jadi ya, pengurus kelas yang dipilih yang pertama jabatannya adalah ketua kelas. Ketua kelas. Kemudian seorang sekretaris. Nah, pilihan berikutnya adalah seorang sekretaris, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah seorang bendahara, ya. Yang terakhir kemudian pilihannya adalah seorang bendahara. Nah, ini seorang bendahara. Nah, ternyata di sini ya ada 3 jabatan yang kemudian akan dipilih, ya, akan dipilih untuk tadi berapa orang? 7 orang. Ya, 7 orang siswa. Nah, ini jadi ada kandidatnya 7 orang siswa untuk 3 pilihan jabatan. Pertanyaannya, berapa banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Ya, jadi pertanyaannya berapa banyak susunan ya pengurus kelas, susunannya ditanya. Ya, berapa banyak susunannya. Nah, disinilah kemudian kita menggunakan konsep yang sudah kita jelaskan tadi, permutasikah atau kombinasi. Nah, ini yang pertama ya, ajukan dulu pertanyaan ini mau pakai apa ini? Ya, menggunakan permutasi atau gunakan kombinasi. Nah, pakai permutasi atau kombinasi. Nah, bukankah kemudian tadi sudah ada rambu-rambu kalau ada kriteria jabatan, maka itu akan menjadi ciri-ciri permutasi. Nah, jadi biasanya soal yang akan dikerjakan dengan cara permutasi punya gambaran soalnya ya memperhatikan urutan. Salah satu contoh kejadiannya adalah jabatan. Maka di sini kita gunakan jabatan, Nak, ya. Ya, pakai permutasi. Jadi kita akan memilih dari 7 orang yang tersedia 3 orang sebagai salah satunya sebagai ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Jadi memilih 3 dari 7 dengan cara permutasi. Kenapa permutasi tadi? Karena ada jabatan. Ya, karena menggunakan jabatan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Jadi memilih 3 dari 7 dengan cara permutasi. Nah, secara umum, perhatikan ya. Secara umum, rumus umumnya permutasi ya, memilih N dari M dinyatakan sebagai M tanda seru. Nah, dibaca ini M faktorial dibagi M dikurangi N faktorial. Maka untuk kasus ini, seakan-akan kita katakan bahwa M-nya 7 dan N-nya 3. Maka perhitungannya menjadi 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 3 faktorial. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa definisi faktorial? 7 faktorial dinyatakan sebagai perkalian 7 bilangan asli terkecil. Berarti dimulai dengan 7. 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya
kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang 7 kurang 3, 4. Berarti 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini makna faktorial. Nah, setelah kita memahami makna faktorial, anak-anak sekalian ya, maka dalam proses perhitungannya disederhanakan. Coret aja ya. Coret aja misalnya. Dicoret ya. Nah, kita coret. 4 bagi 4. 3 bagi 3. 2 bagi 2, 1 bagi 1. Maka tersisa tinggal sedikit bilangannya, yaitu 7 kalikan 6 kalikan 5. Maka hasilnya 6 kali 5, 30. Kali 7, 210. Maka akan ada 210 cara untuk memilih 3 jabatan dari 7 orang yang ada. Apakah jawabannya apa? Ya, jawabannya E. Gitu ya. Nah, ini permutasi. Ya, ini yang namanya permutasi. Nah, saya akan coba berikan contoh kedua, permutasi. Nanti kita akan berikan pembandingnya ya, kombinasi. Oke ya. Permutasi, kasus yang kedua. Permutasi ini apa soalnya? Oke, ini soalnya. Nah, ini ya, ini kasus yang sama, permutasi. Adanya pemilihan ya. Di sebuah kelas di SMA Y ya terdiri, ganti aja, di sebuah kelas di Mas Ruhul Islam Anak Bangsa. Ini diganti aja nih ya. Diganti dengan Mas Riap. Nah, ganti dengan Mas Riap biar kita kenal ya. Nah, ini ganti aja nih. Nah, kita ganti. Sebuah kelas di Riap. Di Riap ya. Misalnya sebut aja kelas 12 IPA 2 ya. Terdiri dari 30 orang siswa. Pada kelas tersebut akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas yang menjabat. Nah, ini ada jabatan lagi nih, ya. Apa jabatannya? Ketua kelas, kemudian wakil dan sekretaris. 3. Ya, 3. Makanya soalnya 3. Banyak cara yang mungkin terjadi adalah, nah sekarang perhatikan. Ya. Kita akan memilih 3 dari 30 orang secara permutasi. Maka sebagaimana yang sudah kita bahas tadi ya, maka maknanya menjadi 30 faktorial ya, 30 faktorial dibagi 30 kurang 3 faktorial. Maka maknanya 30 faktorial adalah 30 kali 29 kali 28 kali 27, 26, maka dari mulai 27 sampai seterusnya, bisalah kita ganti menjadi 27 faktorial. Karena maknanya apa? 27 faktorial 27 kali 26 kali 25 sampai 1. Dibagi 30 kurang 3 faktorial. 30 kurang 3, 27 faktorial. Ya kan? Maka di sini, nah 27 faktorialnya bisa kita coret. Maka angka yang tersisa tinggal sedikit, nak. 30 kalikan 29, ya kan? Dikalikan 28, ya. Coba dikali ya, 30 kali 29 kali 28, silahkan. 30, yang jelas ada angka 0 di belakang, begitu kan? Ya, ada angka 0 di belakang. 8 kali, ya. Coba dikali, nak. Coba dikali, silahkan. Ya, dikali. Kita kalikan ya. Maka di sini ya, akan kita peroleh hasilnya 24.360 cara penyusunan. Nah, jawabannya ada di mana? Jawabannya 24.360 cara. Maka jawabannya A. Ya.
Maka jawaban terpilih adalah A. Begitu kurang lebih cara kita dalam menyelesaikan soal ini, anak-anak sekalian. Ya, begini caranya. Nah, ini untuk kasus permutasi. Nah, sekarang ada waktu yang tersisa ya. Saya ingin sampaikan cara berikutnya, cara kombinasi. Cara kombinasi. Kombinasi. Mungkin ini ya. Cara kombinasi ya. Nah, sekarang ini ya. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan, tetapi nomor 1 sampai nomor 5 harus dikerjakan ya. Nah, kemudian pertanyaannya berapa banyak pilihan ya, berapa banyak pilihan yang dapat diselesaikan siswa tersebut. Nah, sekarang begini ya. Sekarang begini, ada 10 soal nih. Ilustrasinya begini ya. Ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 soal ini kita harus mengerjakan 8 soal nak, dengan catatan tadi ya, dengan catatan. Catatannya apa? Catatan yang ingin disampaikan bahwasanya ini soal nomor 1 sampai 5 ini wajib. Nah, ini wajib nih, ini soal wajib. Artinya dari 8 soal, 5 soal harus dikerjakan, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5 tanpa pilihan. Berarti yang dipilih yang mana? Tinggal yang sisanya saja. Nah, yang dipilih tinggal ini aja nih. Tidak lagi seluruhnya ini yang tinggal dipilih. Artinya dari nomor 6, 7, 8, 9 dan 10 itu tinggal dipilih 3 lagi, nak. Ya, tinggal kita pilih 3 soal lagi. Jadi di sini kita tinggal memilih ya 3 soal dari apa? Dari 5 soal yang tersisa. Dengan makna ini urutan tidak diperhatikan. Kenapa? Oh, saya kerjakan nomor 6, nomor 7, nomor 8. Oh, enggak, saya kerjakan nomor 7, 6, 8 atau 8, 6, 7. Bukankah yang dikerjakan adalah hal yang sama? Nah, ketika kemudian urutan sudah tidak diperhatikan, maka tidak bisa lagi menggunakan cara permutasi. Maka kita kenal cara kedua yang namanya cara kombinasi. Jadi di sini ya, kita akan memilih 3 dari 5 soal yang tersisa dengan cara kombinasi. Mirip seperti permutasi, ya, berarti di sini ada 5 faktorial, ada 5 kurang 3 faktorial, tapi masih harus dikalikan 3 faktorial. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Kalau pada cara permutasi hanya penyebutnya kurang saja 5 kurang 3 faktorial. Untuk cara kombinasi, kalikan lagi dengan banyak pilihannya, 3 faktorial. Maka hasilnya menjadi definisi 5 faktorial, maka jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan bentuk itu bisa diganti menjadi 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial, 5 kurang 3, 2. 2 faktorial maknanya 2 kali 1. Maka 3-nya boleh dicoret, nak. Maka tersisa ya, 5 dikali 4 hasilnya 20. 2 kali 1 hasilnya 2. 20 bagi 2 jawabannya 10. Berarti ada 10 cara. Nah, jawabannya di... Nah, baik ya, mungkin itu gambaran sederhana untuk pembedaan antara permutasi dan kombinasi. Nah, insya Allah ya, pada pertemuan lanjutan akan saya sampaikan ya bentuk perluasan dari permutasi dan kombinasi. Mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada kesempatan pertama dalam mengenal kaidah pencacahan, khususnya materi permutasi dan kombinasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.